Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daipan dengan nomor NIM 28920500036. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi manajemen, peran, sejarah, dan arah akuntansi manajemen. Peran, sejarah, dan arah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen harus menyediakan informasi yang memungkinkan manajer untuk berfokus pada nilai bagi pelanggan, manajemen kualitas total, dan persaingan berdasarkan waktu. Hal ini juga menandakan bahwa informasi tentang aktivitas rantai nilai dan pengorbanan pelanggan seperti biaya pasca pembelian dan harus dikumpulkan dan tersedia. Peranan akuntansi manajemen. Peran seorang akuntan manajemen dalam organisasi adalah sebagai pendukung organisasi. Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen biasanya terlibat secara langsung dalam proses manajemen sebagai anggota penting dalam tim manajemen. Misalnya sebagai controller, kepala bagian akuntansi, dan manajer akuntansi biaya. Sejarah singkat akuntansi manajemen. Pada akhir abad tahun 19 sampai tahun 20 dikembangkan di USA orientasi pada biaya produk. Pada tahun 1925 dikembangkan di USA dengan fokus akuntansi sebagai informasi. Kemudian dari tahun 1950 sampai dengan 1960-an, informasi akuntansi untuk pihak eksternal, tidak untuk internal perusahaan. Kemudian dari tahun 1980 sampai 1990, pengembangan praktik-praktik informasi akuntansi manajemen yang inovatif dan relevan. Dan sampai saat ini, perubahan sistem yang lebih modern dipengaruhi mengenai kemajuan teknologi, implementasi just in time manufacturing, meningkatnya tuntutan mutu, dan meningkatkan diversifikasi. Arah perkembangan akuntansi manajemen. Sistem akuntansi keuangan dapat disebut akuntansi eksternal dengan tujuan untuk menyusun laporan keuangan bagi investor, kreditor, lembaga pemerintahan, dan pengguna eksternal lainnya. Akuntansi manajemen harus menyediakan informasi yang memungkinkan manajer untuk berfokus pada nilai-nilai bagi pelanggan, manajemen kualitas total, dan persiapan berdasarkan waktu. Hal ini menandakan bahwa informasi tentang aktivitas rantai nilai dan pengorbanan pelanggan seperti biaya pasca pembelian harus dikumpulkan dan tersedia. Proses manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu yang disebut aktivitas manajemen. Yang kedua ada pengendalian. Aktivitas manajerial untuk monitor pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pengembalian keputusan, proses pemilihan di antara berbagai alternatif. Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Perbedaan sistem akuntansi manajemen menghasilkan informasi untuk penggunaan internal seperti manajer, eksekutif, dan pekerja. Akuntansi manajemen juga mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklarifikasi, dan melaporkan informasi dengan bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan membuat sebuah keputusan. Berikut ini adalah perbedaan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen yang pertama berfokus kepada internal, tidak mengikuti aturan. Yang ketiga, informasi keuangan dan non-keuangan. Informasi dapat bersifat objektif. Yang keempat, penekanan pada masa yang akan datang. Yang kelima, evaluasi dan keputusan internal didasarkan atas informasi yang terinperinci. Yang keenam, sangat luas dan multidisiplin. Kemudian akuntansi keuangan yang pertama fokus eksternal, mengikuti aturan tertentu dari pihak eksternal. Yang ketiga, informasi keuangan bersifat objektif. Yang keempat, berorientasi historis. Yang kelima, informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam, lebih independen. Kesamaan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Yang pertama,
Prinsip akuntansi yang lazim diterima baik dalam akuntansi keuangan yang kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan dalam akuntansi manajemen. Yang kedua, sama-sama menggunakan informasi operasi yang sama. Selanjutnya adalah tema baru dalam akuntansi manajemen. Lingkungan ekonomi telah mensyaratkan perkembangan praktik-praktik akuntansi manajemen yang inovatif dan relevan. Beberapa tema baru dalam akuntansi manajemen adalah manajemen berdasarkan aktivitas atau activity-based management. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah suatu pendekatan di seluruh sistem dan terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai untuk pelanggan atau customer. Manajemen berdasarkan aktivitas ini menekankan pada biaya berdasarkan aktivitas atau activity-based costing dan analisa nilai prosedur. Lalu selanjutnya ada orientasi pada pelanggan. Manajemen berdasarkan aktivitas memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dengan mengelola aktivitas. Nilai bagi pelanggan adalah selisih antara apa yang pelanggan terima atau produk total dengan apa yang pelanggan serahkan atau pengorbanan pelanggan. Lalu yang terakhir ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas total atau total quality management yaitu perbaikan berkelanjutan. Hal yang mendasar sifatnya bagi pengembangan proses manufaktur yang sempurna. Kesempurnaan manufaktur adalah kunci utama bertahan hidup dalam lingkungan persaingan global. Filosofi dari manajemen kualitas total di mana perusahaan berusaha menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan pekerjaan untuk menghasilkan produk yang sempurna. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.